Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah memasukkan beberapa tutors di halaman admin yang kita miliki. Saya sudah memasukkan setidaknya ada 5 tutors di sini. Tapi ketika kita melihat di bagian depan dari halaman website yang kita miliki, dia belum nampak ya, masih ada Jason Lee Scott sampai dengan yang namanya Bruce Willis. Nah, kali ini kita akan menggantinya sehingga akan tampil tutors kita di bagian halaman depan yang kita miliki. Selanjutnya kita akan membuka Visual Studio Code. Kita arahkan ke file, kemudian open folder bagi yang belum tampil ya. Kemudian saya arahkan dia ke bagian project yang saya miliki. Saya kemarin meletakkannya di bagian website company profile. Kemudian saya klik di bagian select folder. Nah, kemudian di sana saya klik di bagian file explorer. Saya buka file yang saya miliki, yakni adalah index.php. Saya double klik saja. Kemudian saya minimize dulu untuk explorernya. Saya menuju ke bagian bawah di bagian tutors ya. Di sini masih terlihat yang namanya lorem ipsum $seed amet dan sebagainya. Silahkan teman-teman ganti kalau misalnya akan diganti. Nah, kita akan kemudian mengurusi di bagian bawah ini untuk menampilkan data tutors yang kita miliki. Ini kita buatkan query saja. Kita masukkan tag PHP di sini. Kemudian saya akan masukkan dengan menggunakan SQL1. Saya tuliskan di sana select bintang from tutors where. Oh, tidak perlu pakai where ya, order langsung saja, order by ID dash, ya. Bisa diatur ya teman-teman, kalau misalnya tidak menggunakan ID juga bisa, misalnya diatur dengan menggunakan order by nama as juga bisa ya. Kalau di saya misalnya saya urutkan dengan menggunakan ID saja, ID dash seperti ini, kemudian saya masukkan query kita di sini, Q1, saya masukkan MySQLi, query, kemudian koneksi, kemudian SQL1. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam while R1 sama dengan MySQLi fetch array. Di dalamnya kita masukkan Q1. Nah, kalau misalnya sudah, kita akan tinggal masukkan yang namanya div yang kartu tutor ini ke dalam perulangan kita. Misalnya ini saya masukkan di sini. Oke, yang bawah saya hilangkan. Saya delete. Nah, tinggal satu tutor saja yang kita masukkan di sini. Nah, seperti ini ya. Kita blok dulu, kemudian klik kanan, format dokumen, biar tampilannya lebih rapi. Nah, coba sekarang kita akan tampilkan datanya di bagian depan dari website kita. Kita coba refresh. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 dengan yang namanya sama, yakni adalah Jason Lee Scott. Kita akan ganti gambarnya dan juga namanya. Kita menuju ke bagian dari website kita di bagian index.php. Kita urusi dulu misalnya bagian nama ini. Kita ganti dengan php echo, kemudian kita masukkan R1 dan kita masukkan di sini nama. Oke, kemudian di bagian img-src kita masukkan, kita delete. Seperti ini. Kemudian kita akan masukkan dari gambar dari tutors yang kita miliki ya. Sekarang kita coba buka dulu di bagian function yang kemarin sudah kita buat. Kita klik di bagian explorer. Kemudian kita naik ke atas menuju ke folder yang namanya inc. Saya klik di bagian inc fungsi ini. Kita scroll ke bawah. Kita sudah menyiapkan ya yang namanya tutors foto kemarin. Kita akan gunakan fungsi tersebut di bagian index.php yang kita miliki. Saya copy saja fungsinya. Kemudian saya letakkan di bagian index.php. Saya letakkan di sini. Saya tuliskan sebelumnya, yakni adalah php echo Nah, di bagian echo saya masukkan fungsinya tadi, ya tutors foto seperti ini. Kemudian sebelumnya kita masukkan di bagian variabel, di bagian parameter, yakni adalah R1 ID ya, sesuai dengan fungsi yang kemarin kita buat ya. Ketika kita masukkan yang namanya tutors foto, kita tinggal masukkan di dalamnya yakni adalah ID, sehingga dia akan langsung menunjukkan foto yang kita miliki. Kalau misalnya fotonya tidak ada, dia akan memberikan default picture ya. Sekarang kita lihat lagi di bagian index.php kita. Di sini, ini tutup PHP-nya kurang, ya seperti ini ya. Kalau kita menampilkannya seperti ini, dia tidak akan langsung memunculkan gambarnya ya. Sekarang kita tambahkan di bagian depan dari echo ini dengan menggunakan fungsi yang kemarin sudah pernah kita buat, yakni adalah URL dasar. Oke, kemudian kita tambahkan titik.
tambahkan petik, kemudian tambahkan slash, tambahkan lagi gambar, baru kemudian kita ikutkan yang namanya tutor foto ini, tapi sebelumnya kita tambahkan slash lagi. Nah, seperti ini. Jadi polanya adalah di bagian URL dasar, ini adalah fungsi yang kemarin sudah kita pernah buat, kemudian diikuti dengan folder, yakni adalah gambar, baru kemudian diikuti dengan file yang akan kita tampilkan. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita Ctrl S. Sekarang coba kita lihat di bagian halaman depan dari website kita. Kita coba refresh. Nah, dia sudah menampilkan ya di sini ada Budi Raharjo, Romi Satria Wahono, Oni Wabirbot, dan sebagainya. Dia sudah menampilkan data-datanya. Nah, sekarang kita akan membuat yang berikutnya adalah ketika dia diklik di bagian gambar ataupun di bagian tulisan dari tutors kita ini, dia akan menuju ke halaman yang baru. Kita menuju ke bagian Visual Studio Code dulu. Kita klik di bagian Explorer ya, bagi yang belum membuka yang namanya INC fungsi, teman-teman. Ya, diarahkan ke folder INC, kemudian file INC fungsi. Kemudian kita minimize dulu untuk Explorer-nya. Setelah itu kita lihat di sana, kemarin kita sudah membuat sebuah fungsi, yakni adalah buat link halaman ya. Di mana dia akan digunakan untuk menampilkan link daripada halaman berupa judul, dan nanti akan dibentuk pola, yakni adalah URL dasarnya, kemudian diikuti dengan halaman.php, kalau misalnya di bagian halaman kemarin, kemudian diikuti dengan ID, baru diikuti dengan yang namanya judul. Kita akan menggunakan cara yang sama untuk menampilkan URL dari tutors yang kita miliki. Ini kita blok saja, ya. Kemudian kita Ctrl C, kemudian kita scroll ke bawah, kita letakkan di bagian bawah sini saja, kemudian kita Ctrl V. Di bagian bawah buat link halaman kita ganti dengan buat link tutors. Oke, kemudian di bagian berikutnya, di bagian SQL1, kita masukkan select bintang from halaman, kita ganti dengan select bintang from tutors. Nah, kalau misalnya sudah, di bagian judul juga kita ganti, karena sebelumnya dia tidak punya yang namanya kolom judul. Kita ganti dengan nama, begitu juga di bagian R1 ini kita ganti dengan nama. Nah, kalau sudah, kita ganti di bagian belakangnya sini, kita ganti dari yang variabel judul, kita ganti dengan nama. Nah, berikutnya di bagian halaman.php akan kita ganti dan juga kita akan tambahkan satu file baru, yakni adalah tutors.php. Baik, kita sudah membuat fungsinya. Sekarang kita akan menuju ke bagian depan dari index.php kita di bagian Visual Studio Code, masih di bagian Visual Studio Code. Kita klik saja. Kemudian di sini kita akan masukkan link kita di bagian dalam dari kartu tutor ini. Kita masukkan di atas dari IMG SRC, tapi di dalam dari kartu tutor ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, kartu tutor, kemudian di dalamnya IMG SRC. Saya klik dulu di bagian belakang dari div class ini. Oke, di sini saya klik dulu, kemudian saya enter. Saya masukkan ahref kita di sini. Ahref. Oke, dia akan membuat penutup di bagian belakang langsung dari ahref tadi. Saya hilangkan saja, Ctrl X. Kemudian saya letakkan di bagian bawah dari P ini. Ctrl V. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam ahref ini baru akan kita masukkan fungsi yang baru saja kita buat. Ya, saya klik dulu bagian dalam dari petiknya. Kemudian saya tuliskan di sini echo buat link tutors ya. Buat link tutors saya masukkan di situ, kemudian saya masukkan yang berikutnya parameternya yakni adalah ID R1 ID. Nah, seperti ini. Kemudian saya Ctrl S. Kemudian saya lihat lagi di bagian depan dari website kita. Saya coba refresh. Kita coba lihat polanya. Misalnya saya klik di bagian Budi Raharjo. Dia akan menampilkan localhost website company profile tutors.php/2/Budi Raharjo. Oke, saya coba back dulu. Saya klik di bagian Romi Satria Wahono. Dia juga sudah menampilkan website company profile tutors.php, kemudian ID-nya, kemudian Romi Satria Wahono. Oke ya, polanya sudah benar. Jadi tutors.php, ID-nya baru yang namanya nama. Nah, sekarang kita akan buat yang berikutnya, file tutors.php kita. Kita menuju ke bagian Visual Studio Code yang saya miliki. Saya menuju ke bagian kiri ada tombol, yakni adalah Explorer. Saya klik saja. Kemudian kemarin kita sudah membuat sebuah file namanya adalah halaman.php. Ini saya double klik saja. Kemudian saya buat satu file baru. Klik di bagian atas, yakni adalah New File. Saya berikan nama misalnya adalah tutors.php. Kemudian saya klik Enter.
Nah, kemudian kita akan copy script yang kita punyai di bagian halaman.php tadi, akan kita copy dan juga kita akan letakkan di bagian tutors.php. Sekarang kita menuju ke bagian file halaman.php. Saya Ctrl A saja, kemudian saya Ctrl C, kemudian saya letakkan di bagian tutors.php. Kita buka dulu tutors.php kita, kemudian saya Ctrl V di sini. Baik, seperti ini, kemudian saya save. Nah, kalau misalnya sudah, saya scroll ke atas dulu. Ya, di sini kita lihat bahwa dia akan melakukan pengambilan data dari yang namanya halaman.php dan dari tabel, yakni adalah halaman. Untuk halaman, saya akan ganti menjadi tutors. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, judul halaman tidak ada, akan kita ganti dengan yang namanya nama. Nah, di sini R1, judul akan kita ganti dengan nama. Oke, seperti itu. Kemudian saya minimize dulu untuk bagian Explorer-nya, biar lebih longgar. Kita scroll lagi ke bawah. Ini kita ganti dari yang namanya judul halaman, kita ganti dengan nama. Ya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, kita tidak punya yang namanya deskripsi, saya hilangkan saja. Oke, kemudian berikutnya di bagian judul, ini kita tidak punya, yang kita punya adalah nama. Oke, kemudian saya Ctrl S. Sekarang kita coba buka dari website yang kita miliki di bagian Google Chrome. Saya coba refresh. Nah, dia sudah menampilkan datanya ya. Di sini adalah Romi Satriawono, lahir Demedion dan sebagainya, sampai dengan bawah, mendapatkan penghargaan dari PBB. Coba saya scroll ke atas, dia belum menampilkan yang namanya foto ya. Untuk foto akan kita tampilkan di sebelah kiri saja, kemudian bagian nama dan juga bagian isi dari tulisan akan kita tampilkan di sebelah kanan. Sekarang kita coba lihat dulu di bagian script kita. Kita buat satu tag ya di sini, yakni adalah style ya. Style. Untuk style sebenarnya bisa pakai dua cara ya. Misalnya kita langsung masukkan di bagian header, kemudian kita include-kan style.css misalnya, dan dia bisa langsung menampilkan style. Atau bisa kita masukkan di dalam script kita dengan menambahkan tag style seperti ini. Tinggal di sini kita masukkan untuk style yang kita inginkan. Misalnya di sini saya masukkan di bagian dalam dari style ini, saya berikan nama misalnya lokasi foto. Ya, lokasi foto dia akan kita gunakan untuk menampilkan foto ya. Kita atur saja misalnya adalah float, ya, kemudian kita berikan left, dia akan memindahkan, ya, menggeser tampilannya sehingga bisa rata ke kiri. Kemudian kita berikan width misalnya kita masukkan dengan ukuran 20%. Oke, kemudian kita berikan margin top misalnya, margin top, kita berikan 20 pixel. Kemudian kita masukkan satu kelas lagi, lokasi, deskripsi. Dia akan kita gunakan untuk menampilkan nama dan juga isi dari profile tutors yang kita miliki. Kita berikan margin top juga, margin top. Misalnya kita masukkan 20 pixel. Kemudian float. Kalau sebelumnya kita masukkan yang namanya lokasi foto, dia floatnya left, maka di bagian deskripsi kita akan berikan floatnya, yakni adalah right, ya. Sehingga dia akan menuju ke bagian kanan dari layar. Kemudian kita masukkan width-nya. Width-nya ini akan relatif dengan besaran layar yang kita miliki ya. Kalau yang sebelumnya bagian lokasi foto dia punya lebar 20%, dia akan mengambil 20% dari ukuran layar kita. Dan di bagian lokasi deskripsi kita akan berikan width, yakni adalah 75%. Ya. Kemudian kita masukkan di bagian bawah saja di sini. Oke, kita akan masukkan div kita di sini. Kita berikan yang pertama div class. Kita masukkan yakni adalah lokasi foto. Oke, kemudian kita tambah satu kelas lagi. Kita bisa masukkan seperti ini ya, titik lokasi deskripsi, kemudian kita klik saja. Nah, dia sudah langsung membuat div dan juga kelasnya. Nah, tinggal di sini kita akan copy saja ini. Ya, bagian nama dan juga bagian isi, kita Ctrl X. Kemudian kita letakkan di bagian lokasi deskripsi ini. Kita Ctrl V di sini. Ya, coba saya klik kanan dulu, format dokumen. Baik, kemudian kita coba lihat lagi. Setelah ini kita perlu masukkan foto kita di bagian dalam dari kelas, yakni adalah lokasi foto. Saya klik dulu.
Oke, kita akan masukkan foto kita di sini. Untuk menampilkan foto, kita tinggal copy saja di bagian index.php tadi. Kita sudah membuat fungsi dan juga sudah menampilkannya di bagian halaman tutors. Kita menuju ke bagian index.php. Nah, di sini kita sudah masukkan ya, di bagian dalam dari kartu tutor tadi, yakni adalah img src. Ini kita blok saja. Ya, kita blok. Kita Ctrl C. Kemudian kita letakkan di bagian tutors.php kita. Kita letakkan saja di bagian sini. Ctrl V. Nah, seperti ini. Kita akan coba lihat bagian depan dari website kita. Coba kita refresh. Kita coba refresh di bagian Google Chrome ini. Dia sudah menampilkan gambarnya ya. Ada Pak Romy Satriawono, tapi tampilannya begitu besar ya. Kita akan menggunakan CSS saja sehingga tampilannya tidak begitu besar seperti ini. Kemudian dia bisa kita buat melingkar ya. Sekarang kita coba lihat di bagian Visual Studio Code kita. Kita menuju ke bagian atas dari lokasi deskripsi ini. Kita buatkan satu style baru. Kita masukkan lokasi foto. Kemudian diikuti dengan tag img ya. Masukkan img ya. Maka dia akan mengatur style dari yang namanya tag img. Nah, di bagian lokasi foto, kemudian tag img ini kita berikan width saja. Width, ya, kita masukkan 100% misalnya. Kemudian kita berikan border radius ya, sehingga dia akan berbentuk melingkar. Border, radius, dan kita berikan 50%, sehingga dia akan bentuknya menjadi melingkar. Sekarang kita coba lagi bagian Google Chrome kita. Kita coba refresh. Nah, seperti ini dia sudah menampilkan foto dari Pak Romy Satriawono. Di bagian kanan sudah tampil, yakni adalah namanya. Kemudian di bagian bawah sudah tampil juga, yakni adalah detailnya. Sekarang kita coba lihat di bagian depan. Kita sudah menampilkan tadi yang namanya Pak Romy. Misalnya saya klik di bagian yang lain, misalnya adalah Pak Ono Wipurbo, saya klik. Dia sudah menampilkan foto dari Pak Ono Wipurbo, kemudian di bagian bawah dia sudah menampilkan untuk detailnya. Tapi kelihatannya di sini tampilannya belum, ini bagian kiri betul, ini bagian kanan betul. Tapi di sini tampilannya dia kok ikut ya, sepertinya di bagian bawah dari stylenya. Kita coba lihat lagi di bagian script kita. Kita scroll ke bawah. Kita sudah masukkan lokasi foto, lokasi deskripsi. Kita kurang satu ya di sini. Kita masukkan BR ya. Dia akan memberikan break. Tapi kita masukkan di dalam break tersebut ya, ini adalah style. Kita berikan style. Ya, misalnya di sini kita akan gunakan ya, ini adalah clear.2 bot. Seperti ini teman-teman, silahkan ditulis clear.2 bot. Maka dia akan menghilangkan float yang sebelumnya kita sudah set ya. Kita tadi masukkan floatnya, ya ini adalah left. Kemudian kita juga masukkan floatnya adalah right. Sehingga kalau misalnya kita biarkan seperti ini, dia akan mengganggu dari kelas ataupun div di bagian bawahnya. Sekarang kita coba lihat di bagian Google Chrome kita. Kita coba refresh. Dari yang sebelumnya adalah gray seperti ini, kita coba refresh dulu setelah kita masukkan yang namanya clear bot di bagian break tadi. Nah, tampilannya harusnya seperti ini. Dia backgroundnya berwarna putih. Ini gambar Pak Ono Wipurbo. Saya klik lagi. Saya klik misalnya Pak Budi Raharjo. Dia sudah menampilkan detailnya. Saya klik di bagian Ricky Elson. Dia sudah menampilkan datanya. Dan terakhir misalnya saya klik di bagian Adi Wirawan. Oke, sudah juga tampil. Nama saya Adi Wirawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.